Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah siang yang membakar kota Bandar Lampung, Ustazah Aminah dicegat oleh dua oknum polisi jalanan yang bengis. Ia diperas, dipukul, dan dipermalukan di hadapan publik. Saat kabar itu sampai ke telinga suaminya, Mayor Jenderal Bahtiar, amarahnya pun meledak dahsyat. Namun, di balik semua itu, terkuak sebuah konspirasi kelam yang jauh lebih besar dan berbahaya. Siang itu, kota Bandar Lampung benar-benar terasa seperti di dalam tungku pembakaran. Matahari berdiri tegak di atas kepala, memantulkan sinarnya yang kejam ke permukaan aspal yang menghitam, hingga menimbulkan ilusi udara panas yang bergetar di kejauhan. Debu jalanan yang halus, sisa dari aktivitas vulkanik yang tak pernah benar-benar tidur, berterbangan bercampur dengan asap knalpot angkot dan sepeda motor yang tak henti-henti melintas, membuat suasana semakin pengap dan menyesakkan dada. Namun di tengah hiruk-pikuk yang memekakkan telinga itu, tampak sosok Ustazah Aminah yang tetap menjaga ketenangan dirinya. Dengan skuter matic Honda Vario putihnya yang sederhana namun selalu terawat, ia menembus padatnya arus lalu lintas di Jalan Teku Umar. Wajahnya teduh, dilindungi oleh bayangan helmnya, meski sesekali ia harus menyipitkan mata karena silau terik matahari yang tak mengenal ampun. Bagi orang lain, mungkin panas sepanas ini adalah sebuah siksaan. Tetapi bagi Aminah, perjalanan pulang setelah mengajar selalu memberi rasa syukur tersendiri yang menyejukkan hatinya. Ia baru saja meninggalkan sebuah taman pendidikan Al-Quran, TPA, di sebuah gang padat di Kelurahan Sukaraja, tempat ia setiap siang mengabdikan dirinya mengajar anak-anak mengaji. Pakaian gamis putih panjangnya berkibar ringan, ditiup angin panas yang berhembus dari arah pelabuhan panjang. Sementara kerudung putih polos yang ia kenakan menutupi rambutnya dengan rapi dan sempurna. Ia tidak pernah peduli meski butiran keringat mulai menetes di pelipisnya. Karena baginya, tugas mulia itu adalah ibadah yang tidak bisa ditunda oleh alasan duniawi. Suara anak-anak yang tadi masih terngiang-ngiang di telinganya, lantunan ayat-ayat suci yang mereka bacakan dengan polos, memberinya semangat untuk terus melaju pulang dengan hati yang ringan dan damai. Dalam benaknya, ia hanya ingin segera sampai ke rumah dinas mereka yang asri di kawasan Wei Halim, menunaikan salat zuhur, lalu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan rutinitas hariannya sebagai seorang istri dan pendidik. Suasana jalanan perkotaan yang penuh sesak hari itu tidak membuat langkahnya goyah. Lalu lintas padat, klakson dari berbagai kendaraan bersahut-sahutan seperti orkestra yang kacau. Namun, Vario putih miliknya tetap melaju dengan kecepatan wajar. Sesekali ia melirik ke kaca spion, ke kanan dan kiri, memastikan perjalanannya tetap aman. Meskipun sederhana, motor itu adalah sahabat setia yang selalu menemaninya kemanapun pergi, dari satu majelis taklim ke TPA lainnya. Senyumnya masih tersungging tipis di balik cadar kainnya. Bukan karena perjalanan itu nyaman, melainkan karena ia merasa puas telah menunaikan kewajiban mengajar. Hati yang bersih selalu membuat wajahnya bercahaya, meski fisiknya dilanda lelah. Di balik sorot mata teduh itu tersimpan keyakinan yang kokoh bahwa kebaikan selalu akan melindungi setiap langkahnya. Namun tak seorang pun tahu, bahkan Aminah sendiri, bahwa perjalanan siang itu bukanlah perjalanan biasa. Panas matahari yang menekan, suara kendaraan yang bising, dan jalanan yang seolah tak berujung, ternyata telah menjadi latar dari sebuah ujian besar yang sudah menunggunya di depan. Skuter putih itu terus melaju dengan tenang. Namun, takdir telah menyiapkan sebuah peristiwa yang akan mengubah hari Aminah sepenuhnya. Ia belum menyadari bahwa beberapa ratus meter ke depan, ketenangannya akan direnggut paksa oleh dua sosok bayangan gelap berseragam yang sedang menanti di tengah jalan. Sebuah perjumpaan yang tak hanya akan melukai fisiknya, tetapi juga akan menyeret namanya, dan nama suaminya, ke dalam arus besar konspirasi yang jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Aminah yang tadinya tenang dalam perjalanan,
tiba-tiba dikejutkan oleh suara bentakan keras dari tepi jalan. Dua sosok tinggi besar melangkah keluar dari bayangan pohon angsana yang tumbuh di pinggir trotoar, sengaja menghalangi laju vario putihnya. Matahari siang itu seolah menyoroti mereka berdua, menampakkan wajah bengis yang sudah dipenuhi niat buruk. Yang satu, Bribka Danu, bertubuh kekar dengan tatapan tajam dan kumis tebal, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat agar Aminah berhenti dengan kasar. Di sampingnya, Bribtu Iwan, yang bertubuh lebih gempal dengan kepala pelontos yang berkilauan karena keringat, berteriak lantang dengan suara parau, memaksa Aminah untuk segera menepi. Suasana yang semula hanyalah riuh lalu lintas biasa, berubah seketika menjadi tegang dan mencekam. Bribtu Iwan melangkah maju dengan arogan, mengibaskan tangannya seolah-olah jalan Teku Umar itu adalah milik pribadinya. "Hei, ibu! Menepi kau sekarang juga," teriaknya, membuat beberapa pengendara lain menoleh sejenak, namun mereka cepat-cepat mengalihkan pandangan karena tak ingin ikut campur dalam urusan yang jelas berisiko. Aminah, yang masih berada di atas motornya, merasakan dadanya berdegup kencang. Ia bukanlah perempuan penakut, namun sorot mata kedua pria berseragam itu jelas mengisyaratkan bahaya. Bribka Danu menatapnya tajam, memperlihatkan raut wajah puas, seakan-akan mangsanya telah jatuh ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Keduanya berdiri tegak di tengah jalan, tak memberi ruang sedikit pun bagi Aminah untuk melaju atau menghindar. Udara panas semakin menekan, membuat keringat bercucuran dari pelipis Aminah, bercampur dengan rasa cemas yang mulai menghantam jiwanya. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Sambil mengucap istighfar dalam hati, skuternya ia arahkan perlahan ke tepi jalan, mengikuti instruksi dengan hati-hati. Tatapan warga sekitar mulai tertuju padanya. Sebagian berbisik-bisik pelan, sebagian hanya diam menonton dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Mereka tahu siapa Bribka Danu dan Bribtu Iwan. Dua nama yang sering terdengar di jalanan kota sebagai oknum yang kerap menindas rakyat kecil dengan dalih razia. Keberanian untuk melawan mereka hampir tak pernah ada, karena semua orang tahu konsekuensinya, pukulan, teror, atau bahkan fitnah hukum yang dibuat-buat. Ketika vario putih itu berhenti sempurna, Danu maju dengan langkah mantap, mendekati Aminah dengan wajah bengis. Tangan kekarnya menepuk-nepuk dada sendiri, menunjukkan kesombongan tanpa batas. Iwan berdiri di samping motor, seperti predator yang siap menerkam mangsanya kapan saja. Dari sorot mata mereka, jelas sekali bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Aminah merasakan hawa dingin menyusup di balik teriknya siang. Firasat buruk sudah mulai menekan perasaannya. Ia tahu, pertemuan dengan dua oknum ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah konfrontasi yang akan mengubah jalannya hari itu sepenuhnya. Aminah berusaha menjaga ketenangannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun tetap berusaha menunjukkan wibawa, ia membuka tas kecil yang tersampir di bahunya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan SIM, STNK, dan dokumen kendaraan lain yang lengkap, lalu menyerahkannya kepada Bribka Danu. Wajahnya tetap tertunduk sopan, meski tatapan matanya memperlihatkan kewaspadaan penuh. Danu menerima dokumen-dokumen itu dengan tangan besarnya yang kasar, lalu meneliti setiap lembarannya dengan pura-pura serius. Matanya menyipit, alisnya berkerut, seakan-akan sedang menemukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Padahal semua jelas tertera, dokumen Aminah lengkap, pajaknya hidup, semuanya sah, dan tidak ada satupun yang perlu dipermasalahkan. Beberapa saat kemudian, Danu menutup dompet STNK itu dengan kasar, lalu melirik ke arah Iwan yang berdiri di sisi motor sambil bersiul-siul mengejek. Senyum tipis yang licik muncul di bibirnya. Senyum yang tidak mengandung keramahan sedikit pun, melainkan kepuasan penuh tipu muslihat. Lengkap memang, gumamnya dengan suara berat dan serak. Seolah ia tak rela kehilangan celah untuk menjatuhkan Aminah.
Bribtu Iwan hanya menyeringai. Gigi besarnya yang kekuningan tampak, seakan sudah paham kemana arah permainan rekannya. Mereka berdua adalah duet busuk yang tidak lagi mencari kebenaran, melainkan keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Aminah menatap Danu dengan penuh keberanian. Dalam hatinya ia yakin tidak ada yang salah dengan dirinya. Ia sudah menuruti prosedur, menunjukkan semua yang diminta tanpa ada satupun yang terlewat. Namun justru ekspresi Danu membuat hatinya semakin gelisah. Senyum licik itu bukan pertanda bahwa masalah telah selesai, melainkan pertanda bahwa masalah yang lebih besar akan segera dimulai. Udara panas kota seolah bertambah berat, menekan pundaknya dan membuat napas Aminah semakin pendek. Namun, ia tetap menegakkan kepala, menolak untuk tunduk pada aura intimidasi yang kian terasa. Di sekeliling mereka, beberapa pengendara mulai melambatkan laju motornya, sekadar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tatapan penuh kasihan tertuju pada Aminah. Tetapi tak ada yang berani mendekat atau bersuara. Mereka tahu reputasi Danu dan Iwan, tahu betul risiko yang harus ditanggung bila mencoba menolong. Danu sendiri menikmati perhatian itu. Baginya, semakin banyak saksi justru semakin membuatnya merasa berkuasa. Dengan sikap angkuh, ia mengibaskan tangan, siap melanjutkan permainan kotor yang sudah ia rancang. Dalam senyum tipisnya tersimpan niat busuk yang akan segera menjerat Aminah ke dalam jerat pemerasan yang keji. Danu menutup dokumen kendaraan itu dengan suara keras lalu menatap Aminah dengan sorot mata penuh tuduhan. "Kau memang bawa surat lengkap, tapi jangan kira bisa lolos begitu saja," katanya dengan nada dingin yang menusuk. Ia lalu menuduh Aminah melaju terlalu kencang di jalan raya, seakan-akan skuter matic itu melesat seperti motor balap. Tuduhan itu jelas mengada-ada, sebab semua orang yang tadi melihat tahu betul bahwa Aminah hanya melaju dengan kecepatan wajar di tengah kemacetan. Namun, Danu mengucapkannya dengan penuh keyakinan, seolah-olah ucapannya adalah hukum yang tidak bisa dibantah. Dari balik kacamata hitamnya, senyum sinis muncul, memperlihatkan niat buruk yang sudah ia sembunyikan sejak awal. Bribtu Iwan langsung menyambung ucapan rekannya dengan teriakan yang lebih kasar. Suaranya memecah keramaian jalanan, membuat beberapa pengendara yang melintas terkejut. "Turun kau dari motor sekarang juga," bentaknya, membuat suasana semakin panas. Postur tubuhnya yang besar dan suara menggelegar memberi kesan seolah ia adalah penguasa jalanan yang tak terbantahkan. Padahal jelas sekali ia hanya sedang mencari-cari alasan untuk menekan Aminah. Iwan berjalan mendekat, menatap tajam dengan sorot mata yang penuh amarah buatan, seakan-akan Aminah sudah melakukan pelanggaran besar yang tak bisa dimaafkan. Aminah menundukkan kepala sebentar, menarik napas panjang, lalu menuruti perintah itu dengan hati yang berat. Ia tahu, tak ada gunanya berdebat dengan oknum seperti mereka. Skuter putihnya ia matikan sepenuhnya. Standar samping diturunkan, dan ia melangkah turun dari atas motor. Teriknya matahari siang hari langsung menyambutnya, membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Keringat mengalir deras di pelipis, namun wajahnya tetap berusaha tenang. Ia berdiri di hadapan Danu dan Iwan. Tubuh rampingnya yang terbalut gamis putih tampak kontras dengan dua sosok besar dan kasar di hadapannya. Ia jelas sedang menahan rasa tidak nyaman dan ancaman yang semakin nyata. Iwan berjalan mengitari vario putih itu seperti seekor serigala lapar yang sedang menilai mangsanya. Danu berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap Aminah dari atas ke bawah, seolah sedang menimbang langkah berikutnya dalam permainan kotor mereka. Situasi itu membuat hawa di sekitar mendadak menegang. Orang-orang yang melintas hanya bisa melirik cepat lalu segera berlalu. Tak ada yang berani berhenti. Aminah berdiri di bawah terik matahari. Gamis putihnya berkilau disinari cahaya, menjadi kontras yang tajam dengan sikap kasar dua oknum di hadapannya.
Dalam hati ia sadar sepenuhnya, tuduhan ini hanyalah awal dari permainan busuk yang akan segera mereka mainkan. Bribtu Iwan tanpa basa-basi meraih tangan Aminah yang masih menggenggam kunci skuternya. Dengan kasar ia merampas kunci itu, lalu menggenggamnya erat seolah sudah menjadi miliknya. Wajahnya yang bulat dan pelontos memantulkan sinar matahari, menambah kesan seram yang sudah melekat pada dirinya. Sementara itu, Bribka Danu melangkah maju, menepuk-nepuk dadanya dengan sombong, menampilkan dirinya sebagai penguasa jalanan. Ekspresinya penuh kemenangan, seolah berhasil menjerat seekor burung kecil yang tak berdaya. Baginya, perempuan yang tampak lembut seperti Aminah hanyalah sasaran empuk yang bisa diperas tanpa perlawanan. Danu menundukkan wajahnya, mendekati Aminah. Lalu dengan nada penuh keangkuhan, ia mengucapkan tuntutannya. Kalau kau mau motormu kembali, siapkan 1 juta rupiah sekarang juga. Kalimat itu meluncur dengan jelas, tak menyisakan keraguan sedikitpun bahwa ini adalah bentuk pemerasan terang-terangan. Iwan yang berdiri di sisi motor ikut menimpali dengan tawa kasar yang mengejek. Seolah menegaskan bahwa uang itu adalah harga mati. Jumlahnya tidak masuk akal, jauh lebih besar dari denda pelanggaran apapun yang pernah ditetapkan hukum. Namun bagi Danu dan Iwan, aturan hanyalah alat, dan keduanya yakin bahwa siang bolong ini adalah waktu yang tepat untuk meraup keuntungan kotor. Aminah memandang keduanya dengan tatapan getir. Bibirnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang mulai membuncah. Ia tahu permintaan itu tidak masuk akal, bahkan jauh dari kewajaran. Namun di hadapannya berdiri 2 pria bertubuh besar dengan wajah garang yang jelas tidak akan segan menggunakan kekerasan bila ia menolak. Di sekelilingnya, beberapa warga yang berhenti hanya bisa menatap dari kejauhan. Ada yang iseng-iseng merekam dengan ponsel dari jauh, namun tak ada satupun yang berani mendekat untuk menolong. Semua paham, siapapun yang mencoba campur tangan bisa jadi korban berikutnya dari tangan besi 2 oknum itu. Iwan mengacungkan kunci skuter ke udara, melambai-lambaikannya seakan sedang mengolok-olok pemiliknya. Danu menyeringai puas. Matanya memancarkan kepastian bahwa Aminah tak punya pilihan lain selain menyerah. Namun justru dalam hati Aminah, api perlawanan mulai menyala. Ia sadar bahwa jika ia tunduk sekarang, maka hari ini hanya akan menjadi awal dari penindasan yang lebih panjang dan mungkin lebih kejam. Dengan napas teratur, ia berdiri tegak menahan terik, menatap balik 2 oknum itu tanpa gentar. Apa yang dilakukan Danu dan Iwan mungkin membuat warga sekitar bungkam. Tapi bagi Aminah, ini adalah momen penentuan, diam tertindas, atau melawan demi harga diri. Aminah menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan degup jantungnya yang kian cepat. Namun kali ini, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan suara yang ia usahakan tetap lantang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya tidak akan membayar. Saya tidak bersalah, dan tidak ada alasan bagi bapak-bapak untuk menuntut uang sebesar itu." Kata-katanya keluar dengan tegas, menusuk langsung ke telinga Danu dan Iwan. Sorot matanya penuh keberanian, meski tubuhnya yang ramping berdiri di bawah terik matahari, dikepung oleh 2 sosok yang jauh lebih besar. Ucapannya membuat beberapa warga yang menonton dari kejauhan terperangah. Mereka tidak menyangka seorang perempuan berpenampilan lembut bisa berkata setegas itu di hadapan 2 aparat yang dikenal kejam. Bribtu Iwan, yang temperamennya memang meledak-ledak, tidak bisa menerima penolakan itu. Wajahnya seketika memerah, urat di lehernya menonjol, dan dalam hitungan detik ia sudah melangkah maju dengan tatapan penuh amarah. Pak! Tanpa aba-aba, tangannya yang besar dan kasar melayang ke wajah Aminah. Sebuah tamparan keras yang memekakkan telinga. Aminah terhuyung ke samping, kepalanya terasa berdengung. Bibirnya langsung pecah dan darah segar yang hangat menetes di dagunya, menodai kerudung putihnya.
Beberapa warga sontak menutup mulut mereka. Ada yang bergidik ngeri, namun tidak ada yang berani menghentikan aksi brutal itu. Bagi Iwan, tamparan itu adalah cara untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalanan. Bribka Danu justru tertawa puas, seolah menikmati pemandangan itu. Ia tidak hanya berhenti di situ. Dengan langkah besar, Danu meraih tubuh Aminah yang ringkih lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu tangan yang kekar, seolah-olah Aminah bukan manusia, melainkan hanya sebuah boneka yang bisa dipermainkan sesuka hati. Senyum sinis terpampang di wajahnya, memperlihatkan betapa ia menikmati penderitaan orang lain. Di hadapan warga yang terdiam membisu, Danu berputar sedikit sambil mengangkat tubuh Aminah lebih tinggi, membuat adegan itu semakin memalukan dan menyakitkan untuk disaksikan. Aminah menggeliat lemah, mencoba melepaskan diri, namun tubuhnya tak sebanding dengan tenaga kekar Danu. Darah masih mengalir dari bibirnya, pandangannya sedikit kabur, namun sorot matanya tidak padam. Di balik rasa sakit yang menghantam, semangatnya untuk menolak ketidakadilan justru semakin membara. Adegan itu menjadi simbol nyata dari kesewenang-wenangan, seorang ustazah yang baru saja pulang dari mengajar ngaji, dipermainkan di tengah jalan oleh dua oknum aparat yang rakus kuasa. Semua yang menyaksikan menahan napas, sadar bahwa peristiwa ini adalah potret gelap dari sebuah sistem yang seharusnya melindungi rakyat, tetapi justru menindasnya. Tubuh Aminah akhirnya dijatuhkan begitu saja ke atas aspal yang panas membakar. Suara benturan tubuhnya dengan jalan terdengar jelas, membuat beberapa warga yang menonton menahan napas karena ngilu. Napasnya kini tersengal, dadanya naik turun dengan berat. Sementara bibirnya yang sudah pecah terus mengeluarkan darah segar. Gamis putih yang ia kenakan kini ternodai bercak merah, menciptakan kontras yang tajam dengan warna kain suci itu. Sinar matahari yang terik menambah penderitaannya, seolah bumi sendiri ikut menguji kesabarannya. Namun di balik tubuh yang tersungkur, semangatnya untuk bertahan tetap belum padam. Ia berusaha menggerakkan tangan, menopang tubuh, meski rasa sakit menjalar ke seluruh persendian. Bribtu Iwan dengan langkah kasar menarik vario putih milik Aminah ke tepi jalan. Motor itu digeser seakan hanyalah barang sitaan murahan. Padahal bagi Aminah, kendaraan itu adalah satu-satunya alat transportasi yang selalu menemaninya mengajar dari satu musala ke musala lain. Bribka Danu menggenggam kunci motor erat-erat, sesekali mengayunkannya di udara, menambah rasa hina bagi pemiliknya yang kini tak berdaya. Ia kemudian menertawakan keadaan itu. Gelak tawanya lantang penuh kepuasan, disertai kata-kata hinaan yang menusuk harga diri. Beginilah nasib orang keras kepala. Melawan sedikit saja sudah jatuh tak berdaya, katanya sambil menunjuk tubuh Aminah yang masih berusaha bangkit. Warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa saling berpandangan. Ada yang menggertakkan gigi menahan marah. Ada pula yang hampir meneteskan air mata menyaksikan kekejaman itu. Namun ketakutan pada seragam yang melekat di tubuh Danu dan Iwan membuat langkah mereka terhenti. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang punya cukup nyali untuk menolong. Yang berani hanyalah beberapa tangan yang terangkat, menggenggam ponsel, merekam adegan keji itu diam-diam dari balik kerumunan. Mereka sadar, meskipun tak bisa menolong secara langsung, setidaknya bukti digital ini bisa menjadi saksi nyata bahwa ketidakadilan benar-benar terjadi di siang bolong. Di tengah kepedihan itu, Aminah masih berusaha menatap lurus ke arah kedua oknum yang merendahkannya. Tatapannya penuh luka, namun juga menyimpan tekad yang tak mudah dipatahkan. Darah terus menetes, membasahi aspal di bawah wajahnya. Namun, ia tidak mengeluarkan satu pun kata permohonan. Keheningan sikapnya justru membuat warga yang menonton semakin terenyuh. Mereka sadar, perempuan itu sedang mempertahankan harga dirinya meski harus menanggung sakit yang luar biasa. Dan di balik sorot mata yang masih menyala itu, tersimpan sebuah pesan,
kebenaran tak akan pernah bisa dipatahkan, sekalipun tubuhnya diperlakukan seperti debu di jalanan. Beberapa jam setelah insiden keji di jalanan, kabar buruk itu akhirnya mengetuk pintu rumah dinas Jenderal Bahtiar. Seorang tetangga datang dengan napas tersengal, wajahnya pucat pasi karena membawa berita yang begitu menggetarkan. Dengan suara terbata-bata, ia menyampaikan bahwa Ustazah Aminah telah menjadi korban kekerasan aparat jalanan dan kini dilarikan ke rumah sakit Advent dengan kondisi penuh luka. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong bagi Bahtiar. Seketika suasana ruang kerjanya yang tadinya hening berubah mencekam. Jantung Bahtiar berdetak kencang, otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, dan wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras menahan luapan emosi yang siap meledak. Bahtiar bukanlah orang sembarangan. Ia seorang mayor jenderal TNI yang dikenal tegas, disiplin, dan disegani banyak kalangan. Namun, di balik pangkat dan seragam yang ia miliki, ia tetap seorang suami yang hatinya terikat kuat pada istrinya. Mendengar Aminah, belahan jiwanya, diperlakukan dengan kejam, darahnya mendidih. Ia langsung meninggalkan segala aktivitas dinas yang sedang dijalani, tak peduli apapun urusannya. Langkahnya panjang dan mantap saat keluar dari ruangannya. Tubuhnya tegap, meski beban emosional yang begitu berat menekan dadanya. Di wajahnya tergambar jelas tekad seorang prajurit, mencari kebenaran, menuntut pertanggungjawaban, dan melindungi orang yang dicintainya. Sesampainya di pelataran rumah sakit, Bahtiar berjalan cepat dengan sorot mata yang membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Perawat dan pengunjung yang melihatnya secara refleks menyingkir memberi jalan, karena aura ketegasan yang ia bawa terasa begitu kuat. Sepatu bot hitamnya menghentak lantai koridor, menambah kesan bahwa langkah itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya berkilat tajam menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Bagi Bahtiar, rumah sakit bukan hanya tempat mencari kepastian kondisi istrinya, melainkan titik awal dari jalan panjang melawan ketidakadilan yang telah menimpa keluarganya. Di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan dua hal sekaligus, doa agar istrinya selamat, dan janji untuk menuntut balas kepada mereka yang telah berani melukai kehormatan keluarganya. Setiap langkah yang ia ambil semakin memperkuat tekad itu. Ia sadar, hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah hari di mana seorang jenderal TNI yang biasanya menjaga ketenangan demi bangsa, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa istrinya diinjak-injak martabatnya di jalanan kota. Dan Bahtiar bukanlah pria yang bisa menerima itu begitu saja. Amarahnya kini bukan lagi sekadar kemarahan seorang suami, melainkan murka seorang prajurit yang telah bersumpah membela kebenaran. Di ruang perawatan rumah sakit, Aminah terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya pucat, bibirnya masih pecah dengan sisa darah yang mengering, dan tubuhnya penuh memar akibat kekerasan yang baru saja ia alami. Meski tubuhnya lemah, semangatnya untuk menceritakan kebenaran tidak padam. Dengan suara pelan namun tegas, ia mulai menjelaskan kronologi kejadian dari awal hingga akhir. Tatapannya lurus ke arah Bahtiar, seakan ingin memastikan setiap kata yang ia ucapkan menancap kuat di hati suaminya. Suasana ruang perawatan hening, hanya suara detak jarum infus dan napas berat Aminah yang terdengar. Bahtiar duduk di kursi samping ranjang, tubuhnya condong ke depan, mendengarkan setiap detail tanpa berkedip. Kedua tangannya terkepal erat di atas lutut, begitu kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap kata yang keluar dari mulut Aminah seperti bilah pisau yang menusuk dadanya. Bagaimana istrinya, seorang ustazah yang pulang setelah mengajar ngaji, bisa diperlakukan begitu hina di depan mata masyarakat. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya karena Aminah disakiti, tapi juga karena harga diri keluarganya diinjak-injak oleh tangan-tangan kotor aparat jalanan. Aminah menjelaskan bagaimana Bribka Danu menuduhnya melaju terlalu kencang, bagaimana Bribtu Iwan berteriak memaksanya turun,
hingga akhirnya keduanya menuntut uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Ia juga menceritakan detik ketika Iwan menampar wajahnya tanpa belas kasihan, dan bagaimana Danu mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi lalu menjatuhkannya ke aspal panas. Suaranya bergetar, sesekali menahan rasa perih di tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha melanjutkan ceritanya dengan jelas. Air mata mengalir di sudut matanya, bukan karena takut, melainkan karena pedih harus mengingat kembali perlakuan biadab itu. Bahtiar mengangkat kepalanya perlahan, menatap lekat wajah istrinya yang penuh luka. Di dalam hatinya, amarah membara seperti lahar gunung berapi yang siap dimuntahkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa perlakuan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebuah janji seorang suami sekaligus seorang jenderal, siapapun yang berani menyentuh kehormatan keluarganya harus bersiap menerima akibat yang jauh lebih besar. Dalam diam, ia menunduk, mendekatkan wajah ke tangan istrinya dan ia berbisik lirih, "Aku tidak akan tinggal diam. Mereka akan membayar semua ini." Tatapan matanya berubah. Bukan lagi sekadar tatapan seorang suami yang berduka, melainkan tatapan seorang prajurit yang siap turun ke medan perang demi keadilan. Bahtiar meninggalkan rumah sakit dengan langkah cepat. Tubuhnya masih dipenuhi amarah yang membara. Ia tidak lagi memikirkan panas terik siang hari atau keramaian jalanan kota. Baginya hanya ada satu tujuan, Polresta Bandar Lampung. Tempat dua oknum yang telah melukai istrinya seharusnya berada. Sepeda motornya ia pacu dengan kecepatan tinggi, membelah kemacetan. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Tatapannya lurus ke depan, seakan setiap detik yang ia buang adalah penghinaan tambahan bagi luka Aminah. Dalam hati, ia sudah menyiapkan dirinya untuk sebuah konfrontasi besar. Sesampainya di markas polisi, Bahtiar turun dengan gerakan tegas. Sepatu bot hitamnya menghentak lantai ubin halaman kantor dengan keras, membuat beberapa orang yang ada di sekitar menoleh. Tanpa menunggu arahan, ia langsung melangkah masuk ke dalam. Tubuhnya yang tegap dan auranya sebagai seorang jenderal TNI membuat siapapun yang melihatnya otomatis menunduk. Ia mencari Bribka Danu dan Bribtu Iwan dengan sorot mata tajam seperti elang. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan penuh amarah. Namun hasilnya nihil. Dua nama yang ingin ia hadapi tidak ada di sana. Kekosongan itu justru membuat amarah Bahtiar semakin memuncak. Urat di pelipisnya menonjol, napasnya memburu, dan kepalan tangannya semakin kuat. Bagaimana mungkin dua aparat yang baru saja berbuat sewenang-wenang kepada rakyat kecil bisa dengan mudah menghilang dari markas mereka sendiri? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Suasana kantor yang biasanya ramai mendadak terasa sunyi. Para polisi yang berada di dalam ruangan menunduk, berpura-pura sibuk dengan berkas masing-masing, seolah tak ingin berurusan dengan kedatangan sosok besar yang penuh murka itu. Tidak ada satupun yang berani menyapanya, apalagi mencoba menghentikannya. Aura Bahtiar terlalu kuat. Matanya menyala penuh api. Wibawanya tak tertandingi. Kantor polisi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan rakyat justru terasa seperti sarang ketakutan karena kedatangan seorang jenderal TNI yang menuntut keadilan. Diamnya para polisi di sana adalah bukti nyata bahwa mereka paham ada sesuatu yang salah. Bahtiar berdiri tegak di tengah ruangan itu. Dadanya naik turun, dan dalam diam ia bersumpah akan menemukan Danu dan Iwan, bahkan bila seluruh sistem mencoba menyembunyikan mereka. Di tengah ketegangan kantor yang sunyi, langkah seorang pria berwibawa terdengar mendekat. Dia Kombes Polisi Hermawan, kepala polisi di kota itu. Rambutnya sudah mulai dipenuhi uban di sisi pelipis, namun wajahnya masih menyimpan sorot tajam seorang pejabat senior. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, ia menghampiri Bahtiar yang berdiri tegak di tengah ruangan. Suaranya dibuat setenang mungkin,
seolah ingin mencairkan suasana yang sudah membeku. "Pak Jenderal, saya mendengar kabar tentang istri Anda. Kami sangat menyesalkan kejadian itu. Percayalah, seluruh biaya rumah sakit akan kami tanggung," ucapnya, mencoba menenangkan amarah yang jelas terlihat dari sorot mata sang jenderal. Bahtiar menoleh, menatap Hermawan dengan tajam. Sorot matanya seperti hendak menembus lapisan topeng yang dikenakan kepala polisi itu. Janji untuk menanggung biaya rumah sakit terdengar manis, tetapi bagi Bahtiar itu bukanlah penyelesaian. Apa arti biaya rumah sakit dibandingkan dengan harga diri seorang perempuan yang diperlakukan keji? Apa arti janji uang bila aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan? Bahtiar hanya terdiam, membiarkan kata-kata itu melayang di udara tanpa balasan. Ia tahu, suara tenang dan sikap ramah itu hanyalah selimut yang menutupi sesuatu yang jauh lebih busuk di baliknya. Kombes Hermawan berusaha tetap terlihat tenang. Tangannya meraih bahu Bahtiar, menepuknya pelan seolah menunjukkan empati. Namun tatapannya mengandung sesuatu yang tidak sepenuhnya tulus. Ada kilatan aneh di matanya, seakan menyimpan rahasia yang tidak boleh terungkap. Ia menjanjikan penyelesaian. Ia berbicara tentang tanggung jawab. Tetapi tidak sekalipun ia menyebut nama Danu dan Iwan. Tidak ada niat untuk menghadirkan mereka. Tidak ada jaminan bahwa pelaku akan dihukum. Hanya janji-janji kosong yang dimaksudkan untuk meredam badai di hadapannya. Bahtiar menghela napas panjang, lalu mengangguk dingin. Ia tidak ingin berdebat di tempat itu, bukan karena ia menerima, melainkan karena ia tahu percuma menuntut keadilan dari mulut yang hanya pandai menyembunyikan kebenaran. Dengan langkah tegas, ia berbalik, pergi meninggalkan ruangan itu. Suasana kantor tetap tegang. Para polisi masih menunduk, sementara Kombes Hermawan berdiri di tempatnya dengan senyum samar yang sulit diartikan. Bagi Bahtiar, janji itu hanyalah abu yang tertiup angin. Yang ia inginkan bukanlah ganti rugi, melainkan pertanggungjawaban nyata dari dua oknum keji yang telah merusak martabat istrinya. Dan ia tahu, jalan menuju keadilan baru saja dimulai. Baru saja Bahtiar melangkah keluar dari pintu kantor polisi dengan wajah dingin, tiba-tiba sebuah serangan brutal menghantam punggungnya. Bribka Danu muncul dari arah belakang dengan kecepatan tinggi, menghujamkan tendangan keras yang membuat tubuh Bahtiar terhuyung dan jatuh tersungkur ke lantai kasar halaman kantor. Hentakan itu begitu keras hingga suara tulang beradu dengan aspal terdengar jelas. Seisi halaman kantor mendadak riuh. Beberapa warga yang berada di luar langsung terkejut, menutup mulut mereka. Tak percaya seorang jenderal TNI bisa diperlakukan sekejam itu oleh dua oknum aparat. Belum sempat Bahtiar mengangkat tubuhnya, Bribtu Iwan sudah bergerak cepat dengan tangan besarnya. Ia mencengkeram kerah baju Bahtiar dan menyeretnya kasar keluar kantor, seperti menyeret seekor hewan yang tak berdaya. Tubuh Bahtiar diseret di hadapan banyak mata yang menyaksikan, debu jalanan menempel di kaos hitamnya, menambah kehinaan atas perlakuan itu. Iwan tersenyum sinis, menikmati setiap detik penderitaan yang ia timpakan. Danu yang berjalan di sampingnya ikut menambah teror dengan kata-kata kasar, seolah sedang memberi pelajaran pada siapapun yang berani melawan. Setibanya di luar kantor, keduanya melampiaskan kekerasan tanpa belas kasihan. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Bahtiar. Tinju Danu menghantam wajahnya. Tendangan Iwan menghantam perutnya, hingga tubuh Bahtiar terhuyung ke kiri dan kanan. Warga yang menyaksikan hanya bisa menahan napas. Ada yang mulai merekam dengan ponsel mereka, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Suara pukulan bercampur dengan teriakan kasar kedua oknum itu menciptakan pemandangan mengerikan. Seorang perwira tinggi TNI dipermalukan habis-habisan di depan publik oleh aparat yang seharusnya menjadi mitra hukum. Danu dengan lantang memperingatkan,
Siapapun yang berani macam-macam akan bernasib sama. Bahkan seorang jenderal pun bisa kami buat terkapar, apalagi kalian rakyat kecil. Kalimat itu menggema di udara siang yang terik, membuat orang-orang yang menyaksikan merinding. Iwan menambahkan dengan tawa keji, seakan-akan mereka berdua sedang berada di atas puncak kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun di balik tatapan warga yang cemas, ada sesuatu yang berbeda. Amarah yang dipendam, rasa muak terhadap kesewenang-wenangan, dan simpati yang semakin mengalir deras kepada Bahtiar yang terus menerima pukulan tanpa henti. Apa yang dilakukan Danu dan Iwan hari itu bukan hanya serangan fisik, melainkan juga penghinaan terbuka terhadap harga diri seorang prajurit dan martabat rakyat di hadapan hukum. Tubuh Bahtiar memang penuh luka, wajahnya berlumur debu, bibirnya pecah, dan napasnya masih terengah akibat hantaman bertubi-tubi dari Danu dan Iwan. Namun, di balik tubuh yang nampak rapuh itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Tatapan matanya berubah dingin. Bukan lagi tatapan seorang pria yang dipermalukan, melainkan tatapan seorang prajurit yang murkanya telah dibangunkan. Keheningan sesaat menyelimuti halaman kantor polisi ketika Bahtiar mulai menopang tubuhnya dengan tangan, bangkit perlahan dengan satu demi satu gerakan. Warga yang menonton menahan napas, menyaksikan sosok yang tadi dipukuli habis-habisan kini berdiri tegak dengan wibawa yang sama sekali berbeda. Saat ia benar-benar berdiri, tubuh Bahtiar menjulang tegap. Meski darah menetes dari pelipisnya, otot-ototnya menegang. Matanya menyorotkan sinar yang membuat Danu dan Iwan mendadak kaku. Sekilas, aura seorang mayor jenderal TNI yang selama ini terpendam kini terpancar jelas, menindih keberanian dua oknum aparat itu. Tanpa satu kata pun, Bahtiar melangkah cepat. Gerakannya seperti kilatan petir yang tak bisa dihindari. Tinju kanannya menghantam wajah Danu dengan keras. Suara benturannya menggema hingga membuat beberapa orang menjerit kecil. Danu yang tadi begitu angkuh kini roboh tersungkur ke tanah. Wajahnya berlumur darah, matanya berputar tak berdaya. Iwan yang menyaksikan rekannya roboh seketika terkejut. Langkahnya mundur setengah meter. Namun ketakutan itu hanya berlangsung sekejap, karena Bahtiar sudah menghampirinya dengan langkah berat penuh amarah. Iwan mencoba bertahan, namun tenaganya tak sebanding. Bahtiar mendorongnya dengan kedua tangan. Sekali dorong saja, tubuh Iwan yang besar itu terpental ke arah pagar besi kantor polisi. Suara dentuman keras terdengar saat tubuhnya menghantam pagar hingga sebagian besi itu bengkok dan rusak. Iwan terkapar, merintih kesakitan. Tak percaya tubuhnya bisa dijatuhkan secepat itu. Warga yang menyaksikan kejadian itu sontak terperangah. Mereka tidak menyangka seorang diri Bahtiar bisa membalikkan keadaan dengan begitu cepat dan brutal. Dari yang tadinya dipermalukan habis-habisan, kini justru Danu dan Iwan yang terkapar tak berdaya. Suara bisik-bisik warga berubah menjadi sorakan kecil. Beberapa bahkan berani mengacungkan tangan sebagai tanda dukungan. Momentum itu bukan hanya kebangkitan seorang pria membela dirinya, melainkan juga simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan yang selama ini menindas mereka. Bahtiar, dengan tubuh berlumur luka, kini berdiri tegak sebagai lambang keberanian yang menggetarkan hati semua yang menyaksikan. Dengan dada yang masih naik turun dan tubuh penuh luka, Bahtiar berdiri tegak di hadapan kerumunan. Tiba-tiba suaranya meledak, lantang, dan menggelegar, memecah keheningan yang mencekam. Aku bukan pelaku. Aku adalah korban. Dan istriku juga korban dari tangan-tangan zalim ini, teriaknya dengan suara yang menghentak hati siapapun yang mendengarnya. Kata-katanya meluncur bagai palu godam yang menghantam kesadaran warga. Di wajahnya tak ada lagi kelemahan, hanya ada api semangat seorang pejuang yang bangkit melawan ketidakadilan. Bahtiar melangkah maju, menunjuk lurus ke arah Danu dan Iwan yang terkapar di tanah. Kalian semua menyaksikan. Bahkan rakyat kecil pun, jika bersatu,
bisa menggulingkan kekuasaan yang zalim. Tidak ada yang kebal dari kebenaran. Tidak ada yang lebih kuat dari suara rakyat. Suaranya menggema di halaman kantor polisi, menembus dinding ketakutan yang selama ini membelenggu masyarakat. Warga yang tadinya hanya diam kini mulai bersorak. Suara dukungan mereka pecah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersuara lantang menyatakan keberanian. Danu dan Iwan yang tadinya gagah, kini tak lebih dari bayangan kosong. Tubuh besar mereka tergeletak tak berdaya, wajah mereka babak belur, dan sorot mata mereka hilang ditelan rasa takut. Kontras itu begitu jelas, dua aparat yang selama ini ditakuti kini dipermalukan di hadapan rakyat yang mereka tindas. Momentum itu menjadi titik balik perlawanan, seakan membuka mata banyak orang bahwa kezaliman bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan musuh yang bisa dilawan. Bahtiar, dengan segala luka di tubuhnya, berdiri sebagai bukti nyata bahwa keberanian satu orang bisa menyalakan keberanian banyak orang. Suasana halaman kantor polisi berubah drastis. Dari ketegangan yang mencekam menjadi kobaran semangat yang berapi-api. Sorakan rakyat semakin menggema, menyalurkan energi yang seolah menyatu dengan suara Bahtiar. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar pertarungan seorang pria melawan dua oknum, tetapi pertarungan simbolis antara rakyat melawan sistem zalim yang sudah terlalu lama berkuasa. Dan di tengah pekikan itu, Bahtiar berdiri sebagai porosnya, mengibarkan kebenaran dengan suara yang tidak bisa lagi dibungkam. Hari itu, di bawah terik matahari kota, lahirlah sebuah keberanian baru yang tak bisa lagi dipadamkan. Sorakan rakyat yang baru saja pecah, mendadak terhenti ketika langkah tenang terdengar dari arah pintu kantor polisi. Kombes Hermawan, sang kepala polisi, muncul dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi raut tenang dan nada diplomatis, melainkan senyum licik yang menyeringai penuh kemenangan. Dengan kedua tangannya, ia mulai bertepuk tangan pelan, menimbulkan suara yang terdengar seperti ejekan. Tepuk tangan itu bergema di halaman, memotong semangat rakyat yang barusan menyala. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Bagus sekali. Semuanya berjalan sesuai rencana, ucap Kombes Hermawan dengan nada yang dingin namun jelas. Ucapannya membuat suasana hening seketika. Bahtiar yang berdiri tegap dengan luka di sekujur tubuhnya, kini menoleh tajam, menatap kepala polisi itu dengan penuh kecurigaan. Warga pun kebingungan, tak mengerti maksud dari kalimat tersebut. Namun perlahan, potongan-potongan kecurigaan mulai menyatu. Danu dan Iwan hanyalah pion, sekadar alat dalam permainan yang jauh lebih besar. Rasa dingin menjalari hati orang-orang yang menyaksikan, menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Kombes Hermawan melangkah maju, berdiri di hadapan kerumunan dengan suara licik ia menambahkan, "Kalian kira ini soal denda? Kalian kira ini hanya soal kekerasan di jalanan? Tidak. Ini semua dirancang untuk satu tujuan, memancingmu keluar, Bahtiar." Ucapannya membuat dada Bahtiar bergemuruh. Tiba-tiba semua yang terjadi sebelumnya, penghadangan, pemerasan, pemukulan Aminah, tampak seperti bagian dari sebuah skenario besar. Aminah mungkin sengaja dijadikan umpan, sebuah korban yang dipilih dengan cermat agar Bahtiar muncul di hadapan publik, sehingga ia bisa dijebak di panggung terbuka ini. Warga yang tadinya bersorak kini terdiam, sebagian mundur ke belakang, merasa ketakutan. Bahtiar menatap lurus, wajahnya menegang. Namun pikirannya berputar cepat menyusun kemungkinan. Jika benar semua ini adalah bagian dari konspirasi, maka musuh yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar dua oknum jalanan. Ada kekuatan gelap yang selama ini mengincarnya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Dan kini, saat itulah yang mereka tunggu. Suasana menegang, udara seakan berhenti bergerak. Cerita pun berakhir menggantung,
menyisakan misteri besar. Siapa sebenarnya dalang di balik permainan ini?